Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah Tanjung Balai Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita Risalatul Mu'awanah sampai di tentang pasal Al-Hubbu Fillah wal Bughdu Fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah terangkan, tidak semua cinta itu baik dan tidak semua benci itu jelek. Ada cinta tak baik, ada benci tak jelek. Secara umum cinta itu baik. Tidak baik kalau cintanya tidak karena Allah, mencintai para ahli-ahli maksiat, tak baik. Sok-sok jadi orang baik, ahli maksiat dicintai, disukai, diakrabin. Dekat boleh tapi untuk berdakwah, bukan untuk haha hihi ho sama-sama bahagia bareng-bareng. Juga tidak semuanya benci itu jelek. Ada benci tapi baik. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu benci orang yang melakukan kemaksiatan karena kemaksiatannya. Benci, bagus. Masa suka? Ada orang mabuk kita suka, betul sikit. Nah, tentu kita benci, itu benci yang bagus. Sekarang kita masuk di wa'alaika bi ta'limil jahilin wa irsadud dhalin wa tadhkirul ghafilin. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, wasyahada, wassalihin, wa masyakhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi al-Malik al-Hasani, khususan ila Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, sahib risalah al-Mu'awanah. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah, wa 'alaika bi ta'limil jahilin wa irsadil dhallin wa tadhkiril ghafilin. Wajib bagimu mengajari orang-orang bodoh. Wa irsadil dhalin, menunjukkan orang-orang sesat. Wa tadhkiril ghafilin, mengingatkan orang-orang lupa. Wajib. Yang bodoh diajarin, yang lupa diingatin, yang sesat ditunjukkan. Jangan kita kadang-kadang ini jadi orang yang cuma nengok komen dari belakang aja. Lantak dia lah, kan? Apalah orang ini, apalah ini. Tak betul. Bukan, kalau sesat tunjukkan, kalau bodoh ajarin, kalau lupa ingatkan. Bukan dibuli dari belakang. Terus apa untungnya? Pahala tidak, tambah dosa saja. Nah, kita cuma suka lantak lah sana. Aku tak ikut-ikut. Nah itu. Kalau Nabi dulu bikin macam gitu, kira-kira Islam itu sampai tak ke Karimun? Lantak engkau lah, kata Nabi. Lantak lah, bantai lah. Tak ada dakwahnya.
Orang Karimun menyembah berhala semualah kayak gitu. Tapi Rasulullah ada yang salah, Rasulullah betulkan, tunjukkan. Yang lupa ingatkan, yang bodoh ajarin, yang sesat ditunjukkan. Wahdar anta da'adzalika qailan innama yu'allimu wa yudzakiru man ya'malu bi ilmih wa ana lastu kadzalik. Nah, hati-hati kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Adid, hati-hati ya katanya. Jangan kau tidak melakukan hal tersebut. Engkau bilang begini, sesungguhnya yang ngajarin itu, yang ngajar, yang ngingatin itu orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau aku ini siapalah? Gitu. Kalau aku ini siapalah? Aku tidak seperti itu. Jadi mestinya yang berhak mengingatkan, yang berhak mengajari itu orang-orang yang dia memang punya ilmu dan mengamalkannya. Aku tak termasuk katanya. Aku ini siapa? Itu dijadikan alasan untuk nggak nasihatin orang, tidak mengajarin orang, tidak menunjukkan orang yang sesat. Biarkan saja. Aku tak tahu, aku bukan orang pandai apa segala macam, bukan orang alim. Tapi engkau tahu itu salah, ya betulkanlah kalau engkau tahu. Kecuali engkau tak tahu, yang dilakukan dia jelas-jelas salah. Orang beli nomor ekor, masa tak tahu kita kalau itu salah dosa? Tentu kita tahu. Katanya saya ini siapa sih? Tak pantas saya. Belum kelasnya nak ngingatin dia orang. Itu setan itu. Dikalahkan oleh setan. Setan memang begitu, membiarkan gimana orang-orang ini malas dakwah. Biarin. Jadi mendakwah merajalela. Akhirnya kemaksiatan di mana-mana. Karena dia cuma nengok aja. Aku bukan ahli dia untuk ini. Tidak begitu. Kemarin kita juga sudah mempelajari, kalau berani pakai tangan, tak berani pakai mulut, tak berani lagi pakai hati. Gitu. Jadi jangan beralasan, aku belum pantas untuk ngingetin, aku belum pantas nih untuk nunjukkan, tak pantas. Ustaz itulah, kan? Ustaz-ustaznya, orang nak cuci tangan gini, enak betul. Enak ya. Semua nak kasih kat ustaz. Di akhirat ustaz semua ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngapain ada kemaksiatan ini, biarin. Makanya azab diturunkan kepada orang-orang Bani Israel. Mereka itu karena mendiamkan kemaksiatan. Biarin aja. Itu yang menyebabkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Au inni lastu bi ahlan lil irsyad li'annahu min akhlaqil akabir. Atau engkau bilang, aku ini memang belum pantas lah nak dakwain orang. Dia gitu. Kan banyak orang seperti ini. Aku ini belum pantas nak dakwain orang nih. Itu orang-orang yang pandai-pandai sanalah. Ya. Orang-orang ahli-ahli aja tuh. Ustaz-ustaz lah tuh tugas dia. Enak betul ustaz-ustaz itu tugas dia. Gini tugas bersama. Li'annahu min akhlaqil akabir. Alasannya apa? Nunjuk-nunjukkan orang itu kan akhlaknya orang besar-besar, orang hebat-hebat, orang yang alim-alim. Itu dia yang tugasnya. Engkau tahu ada orang mabuk, tahu kalau mabuk itu haram. Bukan dia minum teh obeng. Kalau minum teh obeng biarkan. Tapi kalau dia mabuk, engkau tahu itu haram. Masa kau tak bisa negur? Nunggu manggil ustaz dari Jakarta dulu suruh ingatkan. Waduh. Awat ya. Ini lari daripada kewajiban. Au inni lasuli ahlan bi ahli lil irsad li anna min akhlaqil akabir wa hadza kulluhu talbisun minasyaitan. Ini semuanya adalah pengkaburan dari setan. Tipu daya setan. Kayaknya betul, tapi itu sebetulnya salah. Setan tuh menghiasi sesuatu yang salah seolah-olah itu betul. Kata, apa tak seolah-olah betul? Aku belum pantas untuk ngingetin. Kayaknya kan betul. Aku ini belum punya ilmu untuk ngingetin.
Kan tak perlu ilmu tinggi. Kalau ada orang nyambung ayam itu jelas dosa judi. Kan tak perlu ilmu tinggi, hafal hadisnya, Qur'annya gitu. Tak perlu tahu, oh itu haram. Ya ditegur, diingatin. Tak perlu. Harus jadi ustadz dulu nak mengingatkan orang nyambung ayam itu tak boleh. Nah, tidak perlu. Makanya itu namanya lari dari kewajiban. Fa'inal alima wa fa'inat ta'lima wa tazkira min jumlatil amal bil ilm. Karena sesungguhnya mengajar dan mengingatkan itu termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Yang namanya mengamalkan ilmu itu termasuk diantaranya mengajarkan kepada orang. Ini mengamalkan ilmu, mengajarkan kepada orang. Ataupun tazkir, mengingatkan orang lain, itu termasuk mengamalkan ilmu, bermanfaat. Sikit tapi manfaat. Diamalkan. Ini tahu dia. Ingatkan, yang lain ingatkan, yang lain ingatkan. Punya kawan akrab betul, tapi tak sholat sama sekali. Tapi tak ada lidah ni nak mengatakan, kau ni kapan nak sholat? Tak macam takut nanti tak ditraktir tewobeng lagi kan? Wah, besok aku pakai tak ada lah prata lagi ni kalau aku ingatkan dia. Adalah tak usah lah, biar kacau kayak gini. Teman-teman juga, tapi kalau tak sholat tegur. Ini biarkan aja. Takut tak ada kopi gratis lagi. Banyak kan orang seperti itu. Punya kawan nih akrab nih, kemana. Tahu budak ini memang tak ada sholatnya, tapi satu patah kata pun dia tidak mau mengingatkan. Itu salah itu. Nunggu manggil ustadz dari Jakarta dulu baru diingatin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sholat wajib. Itu kawan dia tiap hari ngopi sama prata sama tak pernah mengingatkan. Itu lebih kena kalau kawan yang mengingatkan. Kalau ustadz dari Jakarta datang paling nunggu lucu-lucu dia apa ya. Kalau kawan aduh mak, kawan aku negur, iya pula aku tak pernah sholat. Gitu. Kalau ustadz tentu negur-negur orang, tapi kalau orang awam jarang ngingatin orang, itu lebih terasa rasanya. Aku dulu macam kau juga, tapi taklah terus terajak. Sebelum mati baliklah, kan gitu. Istilahnya begitu. Jadi nilai dakwah tetap ada bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Kemudian talbisun minasyaitan. Jadi ingat-ingat itu yang seolah-olah betul, itu polesan setan saja sebetulnya, padahal tidak betul. Ngingatin itu harus orang pandai, orang pintar. Enggak. Wal akabir ma kanu akabir illa bi fadlillahi wal amalu bi ta'ati wa irsadihim ibadallah ila sabilillah. Tidaklah orang-orang hebat-hebat, maksudnya ini orang-orang yang hebat-hebat di hadapan Allah, maksudnya orang-orang soleh, orang-orang hebat-hebat di hadapan Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu dia bisa menjadi orang hebat kecuali dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengamalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka menunjukkan hamba-hamba Allah, ingatkan hamba-hamba Allah. Itu akhlakul nubuwah, akhlaknya nabi, akhlaknya wali. Nabi mesti dia suka membetulkan orang, salah betulkan, lupa ingatkan, mesti gitu. Warasatul anbiya, ya, para ulamanya, para aulia mesti begitu dia. Ada orang salah mesti tegur, mesti gitu. Itu yang betul. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka bisa mencapai kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala justru karena mereka suka mengingatkan orang lain. Bukan aku tak pantas, belum waktunya. Mati engkau, kapan lagi nak mengingatkan orang lain? Tak bisa. Justru ketika kita mengingatkan orang lain, derajat kita naik. Mengingatkan orang lain, derajat kita naik. Kita tinggalkan
menanti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Bani Israel itu mereka diam daripada kemungkaran-kemungkaran, akhirnya disapu rata sama Allah Subhanahu wa taala. Merajalela. Wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah illa bi fil khairi wad du'a ilaihi wa innama syu'mu fid da'wa wad du'a ila ghairil haqq. Jika engkau tidak termasuk orang yang ahli di dalam hal tersebut, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan keahlian tersebut kecuali dengan engkau melakukan kebaikan. Ya, umpamanya engkau merasa itu aku memang belum pantas tuh. Bukan kita terus berhenti, tapi justru supaya pantas kita harus melakukan kebaikan supaya pantas jadinya. Wa du'a ilahi, dan berdoa, ya, berdoa untuk kebaikan. Wa inna masumu fi dawa wa du'a ila ghairil haqq. Sedangkan yang jelek itu apa? Fi dakwah wa du'a ila ghairil haqq. Fi dakwah ini ngaku-ngaku aja, mengaku-aku. Itu yang jelek, itu tak boleh, yang tak boleh gitu-gitu, mengaku-ngaku. Dia belum mampu tapi gaya-gaya mampu, sok-sokan. Nah, itu yang tak boleh. Kemudian wa du'a li ghairil haqq, yaitu mengajak kepada selain kebenaran. Itu yang tak boleh. Ngaku-ngaku ataupun mengajak kepada selain kebenaran. Tapi kalau kita berdakwah sebisanya kita, silakan saja. Nah, tak ada masalah. Asalkan jangan bodoh tapi sok-sok gaya-gaya pintar. Jangan gitu. Aku memang tak tahu apa-apa, tapi kalau macam gini sikit-sikit tahulah aku. Kalau ini tak boleh. Tidak ada dakwah, tidak ada sok-sok ngaku-ngaku di situ. Wa qala wa alaika bi jabril wa alaika bi jabril qulubil munkasirin. Terhapus ini hurufnya. Wa mulat tatafadu du'afa wal masakin wa musawatul muqillin wa taisir alal mu'sirin. Hendaklah engkau menghibur hatinya orang-orang yang sedang susah. Mengkasir itu sedang susah, pecah hatinya maksudnya. Mengkasir itu pecah. Broken heart. Ya, mukasir itu artinya pecah, broken heart bahasa kerennya tuh. Broken heart, lagi susah, aduh, dihibur aja. Mana, yuk kita apa nih, ngopi lah, ngopi kijang lah, walaupun ngutang dulu tapi tak secakap-cakap. Yang penting dia terhibur dulu. Nah, itu tugas. Ada nampak orang susah, cuma dia komennya, ngapa orang tu muka macam tak pernah berseri, susah terus. Memang dia susah, mau suruh ketawa-ketawa terus. Dia tu dekatin, ada apa bang, masalah apa bang? Tak usah susah-susah, dihibur. Itu akhlak namanya. Kemudian wa mula tafatul du'afa wal masakin. Dan hendaklah engkau ini berlembut-lembut dengan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Orang-orang lemah siapa? Orang sakit-sakit, orang tua-tua renta. Lembutlah sikit. Dengan orang tua, bentak-bentak dia. Dengan orang sakit, udah dia sakit, dibentak-bentak lagi, ya Allah. Tambah cepat mati orang. Iya, saking tak sabar nak merawat, bentak-bentak sekali kali. Dia mati bukan karena sakit, dibentak orang yang jaga itu jadi cepat mati. Dia lagi sakit, ibu lemah lembut. Kadang-kadang memang merawat orang sakit ini butuh kesabaran 2 kali lipat.
Nah, 2 kali lipat. Jadi harus lembut. Aduh, ya Allah. Orang-orang miskin juga gitu, tak usah kera-kera dengan orang-orang miskin. Dia dah tak ada duit, kau marah-marah terus. Orang punya duit banyak, dimarah, kan tak suka juga kan. Ini dah tak punya duit, hamun dimarah, tambah sakit hati. Orang kaya dimarah aja ngamuk, apalagi orang miskin tak punya duit. Pelan-pelan, bilangnya pelan-pelan. Udah tak ngasih duit, cakapnya kasar lagi. Itu bukan akhlak yang bagus. Ya? Rasulullah SAW luar biasa. Sekelompok sahabat datang, minta bantuan sama Rasulullah, ambilkan dari rumah. Dikasih. Dah balik. Balik. 3 hari 4 hari habis, datang lagi ke Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah, lihat belakang masih ada, bagi lagi. Balik 3-4 hari habis, datang lagi ke Rasulullah. Terus pada waktu itu Rasulullah bukan tak mau ngasih, kata Rasulullah. Memang di belakangnya sudah tak ada lagi, kata Rasulullah. Nah, baru setelah itu baru Rasulullah menasihati mereka. Ya, janganlah engkau ini menjadi beban orang lain. Tak usah gitu. Tak usah jadi beban orang lain. Usah. Rasulullah saking dah tak ada lagi, macam mana? Dah aku bukan tak mau ngasih, tetapi di rumahku sudah tidak ada apa-apa lagi yang harus aku berikan kepada kalian. Baru dinasihatin. Nah, dah habis semua, baru Rasulullah nasihatin. Kalau kita orang itu pertama datang langsung diusir, tak ada cerita. Rasulullah dah habis harta Rasulullah, kasih semua. Aku yang datang lagi nak kasihkan kalian nih, baru dinasihatin. Tengok, lemah lembut sama orang fakir miskin. Wa muwasatul mukillin wa taisirin alal mu'sirin. Kemudian memudahkan bagi orang-orang yang kesulitan, ya. Juga berperilaku lembut kepada orang-orang yang miskin juga, mukillin. Mukillin itu miskin. Nah, maksudnya dipermudahlah urusannya. Kalau memang dia tak punya duit banyak, ya sudahlah Pak, kalau gitu segini saja. Disesuaikan dengan ini kemampuan mereka. Pokoknya segini sudah, tak bisa tawar. Itu kau punya duit, tak punya duit, urusan kau lah. Waduh, pecah hati orang ini. Aku memang bukan pura-pura, memang melarat betulan. Kata dia, kau lantak, kau punya duit, itu urusan kau, kau tak punya duit. Tapi memang harus begini sudah. Kasar kawan main. Nah, tak bagus macam gitu. Wa taysir 'alal mu'sirin, memudahkan orang-orang yang kesulitan. Jangan menyulitkan perkara yang mudah. Perkara yang sulit itu dimudahkan. Jangan dibalik, perkara yang mudah dipersulit. Aduh, penat orang. Bolak-balik. Urusan kecil tak selesai-selesai. Gimana sih caranya bisa mudah ini? Dibantu. Caranya bisa mudah. Mudahkan orang yang kesulitan. Itu bagus. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di akhirat. Wa iqradul mustaqridin. Ini agak berat sikit nih. Apa itu iqradul mustaqridin? Iqradul mustaqridin, memberi hutang pada orang yang nak hutang. Dia datang, "Bang, saya butuh duit nih Bang, hutang lah Bang, nanti bulan depan aku bayar." Ini berat sikit nih. Ini berat nih. Apalagi muka-muka budak ni sering dipinjam orang tak balikkan. Macam mana aku nak ngamalkan nasihat Rasulullah nih? Bingung juga jadinya. Aku kasih, nanti kayaknya entah. Kata dia bulan depan, kan aku bilang bulan depan. Bulan depan teruslah sampai mati. Astagfirullahaladzim. Susah sikit. Nah ini berat nih. Ya, memberi hutang pada orang yang
meminta hutang. Jalan tengah dia. Tentu ada jalan tengah, tak semua orang nak hutang kita kasih, bangkrutlah bandar. Macam mana? Tengok-tengok juga ini orang mengotak dia error. Kalau utang suka utang di mana-mana, dia suka ngutang tapi tak mau bayar, tak usah kasih. Namanya membantu orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak? Tidak bayar hutang maksiat loh, sampai akhirat dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Kelakuannya ini dinasihatin, engkau dengan itu hutang belum bayar, dengan itu hutang. Bukan dia tak mampu. Cuma ada satu tabiat, kalau dia nerima orang, duit dari orang, ngutang, suka dia. Tapi ketika dia punya duit, nak dikasih ke orang, alamak berkurang duit aku. Lupa kalau itu dulu dia nyutang. Ini akhlak tak betul ini. Jadi berhutang tidak bayar itu merusak hubungan silaturahim. Orang itu di akhirat nyangkutnya di situ besok. Ya, amal bagus, utang banyak tak dibayar. Alah, kau nyangkut. Tapi itulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari kita semua anak cucu dari sifat buruk, suka ngutang tak mau bayar. Macam dah geram pula nerangkan. Ada apa gara-gara ini? Nah itulah. Tapi kasihan, di sisi lain itu kasihan. Kenapa dia tidak sadar? Kita tidak rugi apa-apa. Kita ngutangin orang punya tanggungan dengan kita, dia tak mampu bayar, dia bisa atau memang tak ada niat untuk bayar, kita tak rugi apa-apa. Yang rugi itu sana, kita tak rugi sama sekali. Pahala jalan terus. Di akhirat kalau membutuhkan kita tagihlah di akhirat kan, karena kita di akhirat itu pokoknya menyelamatkan diri sendiri dulu. Kalau aku harus mengkorbankan diriku ke orang lain, wah itu belum bisa. Di akhirat tetap orang akan mendahulukan dirinya di akhirat. Wa iqradul mustaqridin wa iqradil mustaqridin, memberi hutang kepada orang yang minta hutang. Tapi kalau orang itu memang betul-betul amanah, betul-betul membutuhkan, kasih, jangan tak kasih. Aduh. Tapi kalau sudah tanda-tanda tak betul, tak usah kasih. Itu aja. Tahulah. Apa? Nah, yang berhutang gayanya lebih wow daripada yang ngutangin. Katanya, katanya. Aduh, entahlah. Begitu punya duit lupa utang. Begitu tak punya duit nak ngutang terus. Wa fil hadis anna thawabal qardi yazidu ala thawabis sadaqah bisama niata adha bisama niati adhafin. Bismillah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya pahalanya orang yang menghutangkan itu lebih besar pahalanya daripada sedekah 8 kali lipat. Orang punya duit 1 juta, dia sedekahkan 1 juta dengan orang yang ada kawan dia datang, bang tolong bang, bini aku nak melahirkan, macam mana ni aku tak bisa lagi ni, BPJS tak jalan, pinjamlah bang 1 juta je, duit dah ada kurang. Tengok, ini amanah budak ni, kasih. Sama-sama kita mengeluarkan duit yang sedekah tadi langsung, maksudnya tidak ada kembalinya. Yang berhutang ini suatu saat akan dikembalikan, tapi pahalanya lebih besar yang menghutang ini. Isinya apa? Untung 2 kali lipat sebetulnya. Duitnya tak berkurang, tapi pahalanya lebih banyak, 8 kali lipat. Siapa yang nak ngasih hutang? Siapa yang nak ngasih hutang? Ada tak? Ketawa-ketawa aja tak ngasih sama juga, tak nak pahala. Nah, 8 kali lipat. Masya Allah, luar biasa nih. Sepertinya aneh, kok bisa?
Padahal uangnya tidak berkurang dan akan kembali lagi, kok bisa pahalanya lebih besar? Karena biasanya orang yang berhutang itu lebih membutuhkan. Daripada, dek sini, kasih duit. Nih ambil ini duit. Nak duit. Mau, padahal di dalam kocek dia dah ada 100 ribu, dikasih 100 ribu lagi. Alhamdulillah, kata siapa tak nak dikasih duit? Makasih. Tapi ketika ada orang datang, bang, anak saya sakit bang, nak beli obat, tak ada duit, 100 ribu saja saya pinjam. Mana yang lebih membutuhkan? Yang datang ngutang. Sementara sini duit papasan. Yang tadi dia sedekah, tentu dia punya kemampuan memang untuk memberikan. Ketika datang orang hutang, duit ini dia memang belum ada niat untuk bersedekah karena memang itu di safety untuk kebutuhannya dia. Tiba-tiba ada pula orang lebih membutuhkan. Ya sudah, ya udahlah. Dia ngalah untuk dirinya sendiri. Ya udahlah, pakailah dulu duit nih. Nah, karena engkau lebih membutuhkan, engkau pakailah dulu. Nanti aku entah macam mana lah. Nah, di sini letak kenapa memberi hutang itu pahalanya lebih besar. Karena yang di sini lebih juga membutuhkan, jadi dia terpaksa untuk mengeluarkan hartanya. Yang di sana itu juga lebih membutuhkan. Nah, gitu. Kalau orang dikasih duit di dompet dia kadang-kadang lebih banyak daripada duit yang dikasih, dia tak dikasih pun sebenarnya tak apa-apa. Tapi namanya dikasih duit, dia diterimalah. Jarang-jarang orang nolak dikasih duit, ya kan? Nah. Wabil hadits anna sahabal qardi yajidu ala sahabi sadaqati bi thamani adhafin wa dhalika anna al-qarda la ya'khudhu illa muhtaj. Kenapa? Karena yang namanya hutang itu tidak ada orang yang berhutang itu kecuali karena dia betul-betul membutuhkan. Tidak ada orang yang berhutang kecuali dia betul-betul membutuhkan. Kecuali para penghutang politik. Entah apa bahasa dia tak tahulah. Ada orang model macam gitu, Masya Allah. Saya ini rumah berpindah-pindah. Pas rumah di Poros ada orang perempuan datang, Pak, mohon maaf Pak, istri suami saya sakit, kerja ini saya tak utang lah Pak, 300 ribu. Kasihan pula mamak budak ini, kasihlah utang. Tak lama saya pindah Teluk Air. Kemudian datang lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia tak hafal saya hafal dia. Alah, ini macam mana aku nak kasih lagi. Alasan dia lain lagi katanya. Pak, saya ni nak balik ke sana pembilahan atau apa-apa. Ini duit tak ada gini-gini. Bu, perasaan dalam hati saya tapi tak simpan. Kau ni tak tahu kau dulu ngutang dekat sana kau belum bayar sama aku. Tapi saya dah niat ini tak akan bayar orang ni. Selesai. Ini namanya berhutang tapi politik untuk cari makan. Bu dah bilang minta aja. Pakai berhutang gaya-gaya nak bayar. Lupa dia, saking dia mutar-mutar terus. Ada lagi tukang minta-minta, anak-anak ngadang di jalan, numpang, dah duduk belakang, cerita dia, Pak, saya ini gini. Nah, intinya minta duit lah, kasih lah duit. Turun rumah ke mana? Saya turunkan sini aja, Pak. Ini, yalah, turunkan situ. Dah besok mutar. Kita mutar lewat jalan sana tengok. Gini, budak kemarin. Astagfirullahaladzim. Alasan dia lain lagi. Memang payah. Kalau begini tak boleh. Tak mendidik namanya itu kalau kita kasih. Kau ni betul sikit cari makan. Nah, ini. Wa alaika bi ta'ziyati. Mana jamnya ni? Belum ya? Masuk. 5 menit lagi. Wa dzalika anal qarda la ya'khudhu illa muhtaj. Jadi secara yang normal memang ini bukan orang-orang politik modus ya, bukan modus. Tetapi orang ini secara ini memang orang yang berhutang itu memang jelas lebih membutuhkan daripada orang yang diem saja. Terus dikasih uang diterima ya, sudah jelas. Nah, itu secara yang bukan modus. Kalau modus ini tak masuk di dalam bab ini. Nah, itu politik saja, penipuan namanya. Wa qala wa alayka bi ta'ziyati man nazalat bi musibah.
Semua akhlak yang ajarkan di sini mengikut Rasulullah SAW. Mulai dari pertama, dari ujung sampai ujung. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hendaklah engkau takziah. Takziah itu apa ya? Takziah itu artinya menghibur sebetulnya. Takziah itu menghibur hati. Menghibur hati, sabar. Tak apa, namanya orang hidup di dunia ini pun pasti kembali kepada Allah. Ya, kita salam semoga lah dosanya almarhum diampuni Allah. Engkau diberi kesabaran. Ini namanya takziah. Walaika bi takziatin man nazalat bihi musibah. Hendaklah engkau takziah pada orang yang ditimpa musibah. Qala alaihi salatu wassalam, qala alaihi salam, man haza musaban ay sabbarahu kana lahu mislu ajrih. Tapi kita kadang-kadang kan tidak. Kemana? Takziah. Dah kan kata Musa duduk bersising, dibebual sesama yang haha hihi hu kata dia dah. Mayat jalan-jalan balik. Takziahnya mana? Kata-kata menghiburnya mana? Salaman satu-satu. Kalau sudah biasa makan Allah ajrak. Semoga Allah memberi engkau pahala yang besar. Kemudian mengajarnya sabar. Jadi kata-kata itu menghibur. Ini tak datang yang ini kena musibah, yang sana ketawa-ketiwi hahaha. Tambah sakit hati, aku sedang kena musibah, nangis-nangis mikir orang duduk-duduk ngorumpi sendiri ketawa-ketawa. Mana takziahnya? Jadi kata-kata takziah itu salah pasang. Takziah itu man azza musaban ay sabbaru, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengtakziah orang yang kena musibah, yaitu sabbarahu. Sabar maksudnya sabar bang, sabar pak, sabar. Tak apa, memang ini dah giliran. Macam mana lagi? Orang hidup di dunia ini memanglah kadang nasib bagus, kadang yang kita tak nak bagus terus. Nah, disabarkan. Sejuk sikit hati. Kan? Sejuk. Itu. Karena lahu mislu ajri. Maka orang yang memberikan ucapan tersebut, dia mendapat pahala seperti pahala orang yang kena musibah. Orang kena musibah sabar dapat pahala loh bu. Mau pahala tak bu? Mau pahala? Mau pahala, musibahnya jangan. Mau pahala. Orang kena musibah itu berpahala. Ketika seorang yang datang takziah menghibur orang kena musibah, pahalanya seperti orang yang kena musibah tadi. Gitu. Maksudnya gitu. Tapi kalau dia cuma ketawa-ketiwi sendiri, pahala dari mana? Tidak menghibur, bahkan sini sedih, orang sini nangis, yang sana ketawa pula. Bahas bisnis pula, bisnis pula, macam-macam lah. Tahan dulu, tahan. Balik, apa bicara bisnis terserah, politik terserah, bantai lah. Kalau di situ tahan dulu, tahan. Doakan apa. Wa iyyaka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Kita lambung insyaallah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.